Jadi materi UAS itu ada materi UAS itu dari materi producer behavior ya. Jadi producer behavior itu mencakup yang pertama itu adalah production function. Habis itu kita belajar soal cost function, termasuk cost minimization. Terus belajar soal profit maximization. Nah, sebenarnya materi intinya cuma 3 ini untuk producer behavior. Nah, cuma karena silabusnya sampai partial equilibrium, jadi kemungkinan keluar juga untuk materi partial equilibrium. Melihat soal UTS kemarin, seharusnya kan memang soalnya itu modelnya soal cerita ya, jadi kayak antara satu soal dengan soal lain itu berkaitan. Cuma aku nggak tahu, bisa aja sih untuk UAS nanti bakal kayak UTS materinya. Cuma aku belum kebayang kalau soal cerita kayak gimana, kayak gitu. Yang penting di SPEP ini aku mau mencoba untuk mereview apa yang udah kita pelajarin selama ini gitu. Konsep-konsep dari producer behavior sama penyelesaian soalnya, kayak gitu. Untuk uncertainty, melihat dari silabusnya kan ada uncertainty, tapi kalau melihat dari dosen kalian, kemungkinan itu juga nggak keluar di UTS, di UAS. Di UTS kemarin juga sebagian udah keluar teorinya. Jadi untuk uncertainty kalian bisa skip. Jadi kalian cukup fokus di production function, cost minimization, profit maximization, sama partial equilibrium. Untuk partial equilibrium sebenarnya nggak usah terlalu luas ya, kita yang penting ngerti soal konsep ECM. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 tuh masih sederhana ya. Soal nomor 1 itu tentang pembuktian rumus. Jadi waktu P mikro juga kalian sebenarnya udah tahu ya kalau profit maksimum itu saat MR sama dengan MC. Aku nggak tahu apakah TA kalian hanya menjelaskan MR sama dengan MC itu profit maksimum atau kalian diterangin penjelasan kurvanya atau matematisnya. Tapi kalau yang praktikan aku jelasin matematisnya. Nah, jadi kenapa profit maksimum itu MR sama dengan MC? Karena fungsi profit itu adalah revenue dikurang cost, kayak gitu. Dan kita tahu bahwa konsep maksimum atau minimum di level FOC itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau FOC sama dengan 0, itu berarti kan suatu fungsi mencapai level optimum. Optimum itu bisa maksimum begini, atau bisa minimum seperti ini. Nah, ini tuh taunya dari SOC. Kalau lebih dari 0 itu dia minimum, kalau kurang dari 0 dia maksimum. Kayak gitu. Nah, berarti saat kita ingin mencari profit maksimum, kita menurunkan fungsi profit terhadap quantity sama dengan 0. Karena profit adalah revenue kurang cost, berarti turunan revenue terhadap quantity dikurang turunan cost terhadap quantity. Itu MR kurang MC sama dengan 0. Sehingga dapat rumusnya MR sama dengan MC. Kayak begitu. Dan untuk poin B, itu disuruh membuktikan bahwa AC minimum itu saat MC sama dengan AC. Berarti kalian mesti ingat, di sini tuh biaya per unit, bukan biaya minimum. Berarti yang mau kita minimumkan itu AC, bukan TC. Makanya kita nurunin AC terhadap Q sama dengan 0. Ini kalau nggak salah tugasnya Pak Wawaw ya, suruh jelasin ya kenapa AC minimum itu berada di level MC sama dengan AC. Secara matematis seperti ini. Dan kenapa kita juga bisa bilang kalau MC sama dengan AVC itu juga termasuk biaya minimum. Karena kalau kita lihat di sini pembuktiannya sama ya, MVC sama dengan AVC. Tapi kita mesti tahu bahwa MC itu sama dengan MVC. Kenapa? Kan misalnya total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Berarti kan marginal cost sama dengan marginal fixed cost ditambah marginal variable cost. Nah, kita tahu bahwa fixed cost itu tiap kuantitas itu sama. Ya, dia nggak bertambah. Fixed cost itu tetap mau berapapun kuantitas yang dihasilkan, kan dia bicara soal jangka pendek. Berarti biaya itu tetap ada. Maka tambahan fixed cost itu sama dengan 0. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa marginal cost sama dengan marginal variable cost, sehingga AVC minimum itu tercapai ketika MC sama dengan AVC. Sedangkan untuk kasus produktivitas maksimum, ini juga mesti diingat, bicara produktivitas maksimum itu berarti kita bicara soal average productivity. Ya, jadi dia mau lihat berapa sih, ini misalnya kini input produksi, biasanya labor kan. Kita mau tahu berapa sih labor yang menghasilkan kuantitas paling produktif. Nah, kita nggak lihat dari key-nya, karena logikanya kalau kita pakai labor lebih banyak, seharusnya key-nya itu akan lebih banyak. Tapi kita mau lihat dari level rata-rata. Per satu labor tuh berapa sih kontribusinya, kayak gitu.
Makanya kita nurunin average productivity terhadap quantity sama dengan 0. Dapatlah marginal productivity sama dengan average productivity. Berarti untuk kasus B dan C kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang sifatnya per unit ya itu mencapai minimum atau maksimum ketika nilai marginalnya sama dengan rata-rata kayak gitu. Ini satu masih konsep ya. Sampai sini cukup jelas nggak? Atau ada pertanyaan dulu untuk nomor 1? Masih cukup jelas? Jelas, Kak. Masih jelas ya? Oke. Kalau ada yang nanya langsung itu aja ya, langsung tanya aja. Terus ini aku kayaknya jelasinnya bakal ini dokumen ini bakal aku kirim besok ya. Karena aku mempertimbangkan antara nambah soal atau ngerapiin. Pokoknya besok udah pasti di-share, tapi hari ini aku nggak share dulu. Lanjut ke nomor berapa ya? Nomor 2 dulu deh. Oke. Nomor 2 ini tentang konsep nah ini aku sengaja di soalnya nggak semua kayak praktikum yang hitungan ya. Jadi beberapa aku masukin teori. Aku juga soalnya jaga-jaga nih. Kemarin kan kalian soal ujiannya ada PG-nya. Nah, kayaknya kalau kalian nggak paham basicnya, itu bakal ngaruh ke bobot nilainya. Soalnya mungkin aku nggak tahu ya PG-nya itu apakah dihitung sepertiganya atau setengahnya. Jadi itu pasti ngaruh ke nilai UTS dan UAS kalian kan. Jadi di sini aku SPEP mencoba untuk mereview apa yang udah kita pelajarin ya. Jadi biarpun soal PG, yang penting kalian kalau paham konsepnya bisa jawab kok. Nah sekarang yang nomor 2 ini soal duality konsep. Ya, sebenarnya untuk konsep duality itu tidak hanya ada di production, tapi juga ada di consumer behavior yang materi UTS. Kalau yang consumer behavior itu duality tercapai ketika kita misalkan barangnya X dan Y ya. Ketika X dan Y yang dikonsumsi itu menghasilkan utilitas maksimum sekaligus secara bersamaan dia juga expenditure minimum. Gitu. Ya kalau XY yang memaksimumkan utilitas itu Marshallian demand, kalau XY yang meminimumkan biaya itu Hicksian demand. Itu kalau kita bicara dari sisi consumer behavior. Kalau dari sisi producer, itu kita lihatnya bukan dari utility sama expenditure, tapi dilihat dari sisi production dan cost. Makanya materi production dan cost itu sebenarnya saling berkaitan. Ya. Jadi kita dengan fungsi produksi kita juga bisa mendirect fungsi cost, begitu pula sebaliknya kayak gitu. Nah di sini ada ini kurvanya bisa kelihatan nggak? Nggak pecah ya? Di kalian masih kelihatan jelas kan? Kelihatan Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, oke. Nah, jadi apa namanya di sini tuh ada yang atas nih, ini kurva production, yang bawah tuh kurva cost. Ini kurva ini menggunakan informasi yang sama ya, maksudnya keadaan yang sama. Jadi kalau misalnya perusahaan punya fungsi produksi QA, maka itu tuh berlaku di atas dan di bawah. Bedanya kalau di atas tuh key-nya sebagai produksi, di bawah itu di-derive jadi cost function. Jadi ini nggak beda nih antara atas sama bawah. Tapi dia mau membandingkan antara fungsi produksi sama cost yang dihadapi oleh perusahaan yang sama. Ya, di sini kita bisa lihat untuk kurva marginal productivity itu dia naik sampai ke titik puncak di sini, lalu dia turun terus sampai dia ada titik MP kurang. Ini kalau udah di sini tuh berarti MP kurang dari 0. Berarti menambah. Ini ceritanya kita asumsikan dia cuma pakai satu input produksi ya, labor ya. Sebenarnya bukan cuma satu input produksi, tapi kita menganalisis dari input labor aja kayak gitu. Berarti kalau di titik sini kan MP kurang dari 0, berarti menambah labor mengurangi produksi kayak gitu. Nah, kalau ini masih naik, ini berarti kan menambah labor, itu masih meningkatkan marginal productivity. Nah, setelah setelah titik ini berarti marginal productivity mulai turun. Atau mengalami yang namanya diminishing MPL. Di sini, oke. Nah, kalau yang bawahnya itu kurva average productivity. Average productivity juga sama, dia naik sampai ke titik tertentu, itu AP maksimum, yaitu ketika AP dan MP bersinggungan, lalu dia akan turun. Kayak gitu.
Nah, sedangkan yang bawah itu kurva marginal cost sama average variable cost. Kenapa bukan average cost? Karena di sini kita menganalisis input labor ya. Kan ceritanya jangka pendek. Jangka pendek tuh capital tuh fixed input, labor itu variable input, kayak gitu. Nah, di sini karena dia mau lihat dari sisi variable inputnya atau labor, berarti dia average variable cost. Nah, di sini kita bisa lihat marginal cost tuh bentuknya U, ya, jadi dia turun terus sampai suatu titik dia akan naik. Nah, di sini titik sini itu disebut dengan titik minimum MC. Nah, sedangkan yang AVC juga sama. Dia akan turun terus sampai di titik tertentu dia bersinggungan mencapai AVC minimum lalu dia naik. Nah, konsep duality yang mau dijelaskan dari kurva ini adalah antara produksi dan cost itu sebenarnya berkaitan. Ya, kita bisa lihat ketika MP naik, nih MP naik nih, kita bisa lihat bahwa MC itu turun. Sampai di titik tertentu MC itu minimum, nah sampai juga di titik tertentu itu MP-nya maksimum, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini konsep duality bahwa ketika MP naik, MC turun. Ketika MP mencapai titik tertinggi atau mulainya diminishing MPL, maka MC juga mencapai titik terendah. Ya, jadi tertinggi dan terendah secara sekaligus. Ini pada kuantitas yang sama, kayak gitu. Nah, terus kalau kita lanjutkan, MP-nya bakal turun, nah MC-nya bakal naik. Sampai di titik mereka bersinggungan. Kalau dari sisi atas itu disebut dengan produktivitas maksimum, yang bawah itu cost per unit minimum. Berarti kita bisa menyimpulkan suatu perusahaan ketika dia memproduksi di level Q2, itu dia mencapai dua kondisi, produktivitas maksimum dengan cost per unit minimum. Kalau yang tadi juga sama, perusahaan itu mulai mengalami diminishing MPL saat kurva MC-nya itu upward-nya ke atas, slope upward. Atau bisa kita bilang ini supply function, gitu. Sama. Nah, ketika melewati sini, di sini kita bisa bilang nih, di sini produktivitas mulai berkurang. Kan kita bisa lihat nih, setelah titik MP-AP bersinggungan, ketika menambah produksi, itu AP-nya malah turun. Oke. Sedangkan yang bawah, ketika kita nambah produksi, itu AVC-nya malah naik. Kayak gitu. Jadi secara bersamaan, AP turun, AVC naik. Nah, itu duality. Oke. Kalau yang ini cuma lihat dari sudut-sudutnya. Untuk penjelasan ini ada yang masih bingung atau ada yang perlu diulang nggak? Kamu Untuk nanya, konsep duality. Cukup jelas? kamu Ya. nanya Kak, Ya, kenapa nanya? itu tuh kalau misalkan di duality itu kalau misalkan marginal productivity-nya sama maksimum kan, terus itu berarti marginal cost-nya minimum. Itu tuh pasti selalu kayak gitu Iya. Gimana Kak? Iya, emang gitu. Jadi saat marginal produknya maksimum, marginal cost-nya minimum. Di key yang sama, kayak gitu. Jadi setiap kejadian tuh pasti kayak gitu? Itu pasti kayak gitu. Oke. Jadi suatu perusahaan yang punya fungsi produksi misalnya key A, ya, misalnya perusahaan menghadapi key A. Nah, key A di-derive jadi misalnya CA. Jadi ini kan fungsi produksi bisa di-derive ke cost. Nah, pas kita analisis tuh sama. Oh, saat MP maksimum, MC itu minimum di key yang sama, kayak gitu. Oh, saat produktivitas maksimum di sini sama juga cost per unitnya juga minimum. Nah, kalau ini kan semua kurva ini kita sebut duality ya. Tapi titiknya beda. Kalau ini kan titik yang menunjukkan bahwa startnya diminishing MPL dan startnya MC itu naik. Nah, kalau di sini ini kita nyebutnya, aku kasih warna beda ya, di sini sama di sini ini kita nyebutnya duality optimum. Kenapa disebut optimum? Karena key yang dihasilkan itu optimum. Optimum itu berarti produktivitas maksimum dan cost per unit minimum, kayak gitu. Paham ya, Pram? Paham nggak? Oke, ada lagi yang mau nanya? Cukup jelas ya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita bahas soal ini. Apa yang terjadi apa yang terjadi pada kurva MC saat MP naik? Nah, kita lihat nih. Kurva MC saat MP naik berarti kan di sini. Di sini itu MC turun ya. MC akan turun saat MP naik. Oke.
titik maksimum MP secara bersamaan dengan minimum marginal cost menunjukkan bahwa ketika produksi ditambah dari titik tersebut, mulai memasuki diminishing marginal productivity. Nah, coba titik maksimum MP kan di sini. Benar ya? Jadi ketika produksi ditambah, berarti dia baru mengalami diminishing nih. Ini diminishingnya nih. Oke. Coba lihat dari kurva MC, apa yang terjadi. Nah, berarti kita ngelihatnya, kan kita bicara titik, misalnya kita bikin ini titik titik X. Dia mau lihat apa yang terjadi setelah X. Nah, setelah X itu diminishing MPL. Nah, bagaimana dengan MC-nya? Nah, berarti kita lihat nih, saat terjadi diminishing MPL, atau saat kurva MPL-nya turun, MC itu naik. Nah, berarti jawabnya adalah, saat mengalami diminishing marginal productivity, marginal cost mulai meningkat. Nah, sekarang yang C, apa yang terjadi pada kurva AP saat AVC naik? Coba, AVC naik berarti kan setelah titik X ya. Nah, coba kita lihat saat AVC naik, apa yang terjadi di AP? Berarti kita lihat di titik sini. Bentar. Apa yang terjadi pada kurva AP saat AVC naik? Oh, berarti di sini nih. Setelah ini ya, setelah dia mencapai optimum ya, berarti di sini. Nah, saat AVC naik, AP ternyata turun. AP akan turun saat AVC naik. Kak, mau nanya nih Kak. Ya. Itu dua-duanya di di sumbu X-nya itu lebar kan? Iya. Ini, maksudnya key-nya ini menunjukkan apa gitu ya? Iya. Key-nya menunjukkan output produksi. Jadi kan tadi kita bicara duality itu kuantitas. Misalnya kayak kan ini misalnya ini X, misalnya ini X, ini Y. Ini mau bilang kalau X tuh titik X tuh artinya kuantitas yang diproduksi menghasilkan maksimum marginal product sekaligus minimum marginal cost. Kalau di Y, kuantitas output yang diproduksi itu menghasilkan produktivitas maksimum sekaligus cost minimum. Jadi key di sini itu bicara soal jumlah kuantitas output kayak gitu. Tapi kalau titiknya sama berarti ya logikanya labor yang digunakan juga sama kayak gitu. Oke. Sekarang yang D, produksi yang optimum atau duality optimum tercapai di mana? Apakah saat maksimum MP bersamaan minimum MC ya titik X, atau maksimum average product bersamaan dengan minimum average variable cost berarti titik Y? Coba jelaskan jawaban Anda. Nah, kita bisa lihat nih, saat X, memang pada saat titik X nih kelihatan nih, mulai di sini MP turun. Tapi ingat, di MP mulai turun tuh berarti dia menunjukkan bahwa si perusahaan tuh sebenarnya baru mulai produksi. Atau ini kan, pokoknya kalian ingat aja nih, kan kita asumsinya untuk chapter-chapter mikro itu semua PCM. Nah, kalau di PCM itu kan supply function itu ngambilnya dari si marginal cost kan, P sama dengan MC. P itu mau bicara soal sisi supply. Dan kita tahu bahwa namanya supply function itu slope-nya itu upward, bukan downward. Nah, kalau kurva MC-nya masih turun, ini kan kita nggak bisa bilang kurva supply. Berarti perusahaan baru mensupply setelah produksi di X. Kayak gitu. Jadi titik X itu bukan titik duality optimum, tapi titik X ini, dia mau bicara perusahaan baru mulai produksi itu di level situ, gitu. Sedangkan optimum itu baru terjadi saat ini Y, titik Y, yaitu saat productivity maksimum dan cost per unit minimum. Jadi jawabannya adalah kuantitas optimum saat produksi dihasilkan saat maksimum average product bersamaan dengan minimum average variable cost. Karena pada titik ini tercapai kondisi biaya per unit minimum sekaligus produktivitas per unit maksimum. Sedangkan saat maksimum marginal product bersamaan dengan minimum marginal cost merupakan titik produksi mula-mula, di mana slope dari kurva marginal cost upward dan diminishing marginal productivity mulai berlaku. Kayak gitu. Nah, mengapa unsur average fixed cost dapat diabaikan? Ya, AVC bisa diabaikan karena analisis di atas tidak membandingkan unsur capital sebagai fixed factor of production, melainkan hanya labor saja sebagai sebagai variable factor of production dalam jangka pendek. Ya, kita tahu ini jangka pendek, kenapa? Karena dia masih mengalami diminishing. Diminishing itu hanya terjadi di jangka pendek. Nah, kita juga mengetahui bahwa marginal cost sama dengan marginal variable cost ditambah marginal fixed cost. Yang udah aku jelasin di awal, di mana marginal fixed cost itu selalu bernilai sama dengan 0 atau dapat diabaikan. Oke, untuk soal nomor 2, ada yang mau tanya nggak?
Cukup jelas ya? Jelas gimana? Jelas ya, oke. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut ke soal nomor 3. Jadi soal nomor 1 representasi dari production cost, soal nomor 2 itu juga production cost, production cost profit soal 1, soal 2 production cost, soal 3 baru kita profit sama dikaitin sama cost juga ada. Oke, ini kurva ini sebenarnya mirip dengan yang ada di Nicholson, bedanya di Nicholson nggak selengkap ini penjelasannya. Jadi kita bisa lihat nih, ini fenomena yang umumnya terjadi dalam suatu perusahaan. Maksudnya di dalam dunia nyata ini yang paling merepresentasikan. Nggak sama persis, tapi ini yang paling apa ya? Paling sesuai gitu. Ya, di sini kita bisa lihat revenue-nya itu logikanya kalau dia nggak produksi apa-apa berarti revenue-nya 0. Ya, terus dia akan naik terus secara linear. Ya, karena harganya konstan. Terus ini fungsi cost-nya. Mulai di titik sini itu berarti menandakan ini kan di atas 0. Misalnya taruhlah di sini tuh 50. Berarti ini besarnya fixed cost. Oke. Terus nah fungsinya itu dia berbentuk kubikel. Ya. Nanti ada penjelasannya kenapa kubikel. Yang jelas ini titik D ini menunjukkan titik D itu, nah ini kan dia ada kalau fungsi kubik tuh ada dua titik puncak. Ini titik puncak 1, ini titik puncak 2. Ya, ini juga ada penjelasan ini. Saat titik puncak itu mana ya? Oh ya ini penjelasan ini. FOC sama dengan 0. Tapi kalau di sini SOC-nya lebih dari 0. Kalau SOC lebih dari 0 berarti menunjukkan titik sebenarnya titik minimum. Sedangkan di sini tuh SOC-nya kurang dari 0 atau titik maksimum. Oke. Nah, terus ini derivasi kurvanya. Karena ini kelihatan ya dia PCM karena P-nya konstan berapapun kuantitasnya. Dan ini marginal cost-nya. Terus ini fungsi profit-nya. Titik ini tuh berarti logikanya ini kan titik terendah dari profit. Berarti dia bicara soal kerugian maksimum. Sedangkan di titik sini adalah keuntungan maksimum. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang A. Bagaimana fungsi total biaya, total penerimaan, harga, biaya per unit, dan biaya variabel per unit, tambahan biaya dinyatakan? Apakah dalam konstan, linear, kuadratik polinomial, atau kubikal polinomial? Serta coba jelaskan mengapa fungsinya demikian. Maksudnya, secara matematis kenapa dia tuh fungsinya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat tadi total biaya itu kan ada dua titik puncak ya di sini, di titik D sama B. Berarti dia mau menyatakan fungsi kubikal polinomial. Ya, karena terdapat dua titik puncak. Sedangkan yang total penerimaan itu fungsinya linear, karena dapat dilihat bahwa kurva memiliki tren positif tanpa ada titik puncak. Nah, kita tahu bahwa fungsi linear tuh antara dia naik seperti ini atau turun. Ya, dia nggak ada titik puncaknya. Yang 3, fungsi harga itu fungsinya konstan. Kenapa konstan? Karena dapat dilihat bahwa harga sama dengan tambahan penerimaan. Atau turunan pertama fungsi permintaan terhadap kuantitas. Kan kita tahu ya kalau di PCM tuh P-nya konstan. Berarti kalau PR sama dengan P kali Q, sini tuh P yang konstan atau ini tercapai dari P equilibrium. Jadi pas berarti MR adalah turunan PR terhadap Q. Hasilnya adalah P. Makanya P sama dengan MR untuk di PCM. Ya, harga merupakan fungsi konstan karena dapat dilihat bahwa harga sama dengan tambahan penerimaan atau turunan pertama fungsi permintaan terhadap kuantitas. Turunan pertama fungsi linear akan menjadi fungsi konstan. Terus yang 4, biaya variabel per unit atau AVC. Nah, kan PC itu fixed cost ditambah variable cost. Kalau fixed cost itu kan dia konstanta doang. Kalau variable cost ada unsur Q-nya. Cuma kita mesti tahu total cost itu kubikal. Berarti di sini juga kubikal. Kayak gitu. Berarti kalau kita mencari average variable cost, berarti AVC adalah VC per Q. Logikanya kalau ini kubikal dibagi Q, hasilnya pasti kuadratik. Jadi biaya variabel per unit merupakan fungsi kuadratik polinomial atau berasal dari fungsi kubikal polinomial dibagi dengan variabel tersebut, pangkat 1. Ya. Kalau di sini pangkat 3 dibagi pangkat 1, hasilnya pangkat 2. Menjadi kuadratik polinomial. Sedangkan biaya per unit kuadratik bukan polinomial dalam bentuk umum.
Kenapa? Karena ada unsur fixed cost. Ya, karena kan kalau yang namanya kubikal polinomial untuk umum tuh gini, A Q pangkat 3 plus BQ kuadrat plus CQ plus T. Terserah sih, ini boleh kita hilangkan, tapi dia harus seperti ini sebenarnya. Kalau kuadratik polinomial juga seperti ini. Nah, kalau ini kan misalnya fungsi total cost nih. Berarti kalau kita cari average cost, berarti kan dibagi 2. Berarti hasilnya jadi misalnya AQ kuadrat plus BQ plus C plus DQ pangkat min 1. Nah ini, fungsinya sebenarnya bukan bahkan kayaknya ya bisa disebut kuadratik sih. Cuma dia tuh ada pangkat min 1-nya. Atau kalau kita mau sederhanakan, jadi nggak ada, ini mau nggak mau jadi pangkat 3. Kalau kita kalikan Q di sini. Tapi intinya ini bukan bentuk kuadratik polinomial yang umum. Yang umum kan harus seperti ini. Makanya fungsi average cost-nya dia nggak kayak average variable cost. Kalau average variable cost memang nggak kayak average cost. Kenapa average cost itu ada di pangkat Q min 1? Karena dia ada unsur fixed cost. Ini fixed cost nih. Sampai sini, oh ya, tambahan biaya merupakan fungsi kuadratik polinomial karena berasal dari turunan pertama total biaya yang merupakan kubikal polinomial. Ya udah, ini logikanya kita turunin kan, berarti ini jadi pangkat 2, pangkat 1 konstan jadi 0. Ya, berarti MC-nya bisa jadi kuadratik polinomial. Oke. Untuk yang A dulu, ada yang mau nanya nggak? Atau cukup jelas? Halo, cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke. Sekarang yang B. Kondisi di atas mencoba untuk menggambarkan suatu keadaan pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna, jangka pendek atau jangka panjang. Coba jelaskan jawaban Anda. Jawabannya adalah pasar persaingan sempurna. Kenapa? Karena tadi kita lihat kurvanya ini, P sama dengan MR ya. Dia di pasar persaingan sempurna karena harga barang per unit bersifat konstan atau tidak dipengaruhi oleh jumlah kuantitas. Artinya, price sama dengan price equilibrium atau marginal revenue. Di mana hal tersebut terjadi di pasar persaingan sempurna. Sedangkan, pasar persaingan sempurna kayak gitu kan. Nah, terus kalau persaingan tidak sempurna emang nggak kayak gitu? Nah, enggak. Kalau di persaingan tidak sempurna, itu khususnya pasar monopoli, harga itu diketahui dari inverse fungsi permintaan. Kalau fungsi permintaan itu Q sama dengan A min BP, nah itu di-inverse jadi P sama dengan A min BQ. Jadi harga dipengaruhi oleh kuantitas. Atau harga adalah fungsi dari kuantitas. Karena kalian sudah mikro 1, ini harus ketahuin ya. Maksudnya di P mikro pun ini kan udah belajar ya. Monopoli sama perfect competition sama imperfect itu beda. Nah, jadi TR kalau PCM TR sama dengan P kali Q. Ini PCM. Kalau imperfect competition itu TR sama dengan PQ kali Q. Beda loh, P sama P dalam kurung Q itu beda. Ini artinya P tidak dipengaruhi apapun, ini P dipengaruhi Q. Atau P adalah fungsi dari Q. Gitu. Nah, itu udah jelas kenapa dia PCM, bukan imperfect. Nah, terus jangka pendek atau jangka panjang? Jawabannya jangka pendek. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa unsur fixed cost masih ada. Tahu dari mana fixed cost masih ada? Diketahui dari kurva total cost yang menunjukkan bahwa saat tidak memproduksi apapun tetap mengeluarkan biaya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kita bisa lihat total cost nih. Ketika kuantitasnya 0, dia total cost-nya di atas 0, taruhlah 50. Nah, itu berarti besar fixed cost-nya. Selama ada fixed cost, berarti dia adalah analisis jangka pendek. Oke, banyak ya. Sampai sini jelas ya? Masih bisa ngikutin ya? Kak, mau nanya, Kak? Ya, Bapak. Kalau yang di long run tuh berarti nggak ada fixed cost ya? Ya, kalau di long run semuanya variable input. Nggak ada fixed cost. Itu kenapa ya, Kak? Nah, jadi gini, kenapa di jangka pendek itu masih ada fixed cost, sedangkan di jangka panjang itu semuanya sifatnya variable input. Karena kalau di jangka pendek itu kan dia bisa dibilang kayak dia tuh masih modalnya dia tuh kan lebih terbatas. Jadi kayak
Ya logikanya kayak kalau orang bangun perusahaan, dia misalnya mau perlu gedung, perlu mobil segala macam. Ini waktu di P-Mikro aku pernah jelasin sih. Jadi ya ketika perusahaan butuh mobil, butuh gedung, itu kan belinya langsung sekali gitu kan. Artinya dia harus ngeluarin biaya tersebut mau nggak mau sekalipun nggak produksi. Karena dia baru mulai produksi kayak gitu. Artinya capital itu fix. Itu kalau di jangka pendek. Tapi misalnya variable inputnya kayak labor itu mesti disesuaikan. Bisa ditambah atau dikurangin tergantung output yang mau kita hasilkan. Nah, itu jangka pendek. Nah, di jangka panjang, capital itu sifatnya kayak variable input. Ya logikanya misalnya kalau perusahaan tiap 5 tahun, dia perlu ganti mobil atau perlu tambah gedung atau dia bisa ekspansi. Nah, di situ capital jadi variable input. Kayak gitu. Kalau secara matematisnya kalian udah belajar juga ya kalau capital tuh bakal jadi variable input di jangka panjang. Yang makanya kalau kita mau mencari long run cost function, itu caranya kita harus tahu short run-nya dulu, terus kita turunin short run terhadap capital sama dengan 0. Jadi kita karena di long run tuh berarti informasi udah sempurna. Berarti dia lihat di short run kemarin tuh dia harus pakai berapa capital untuk meminimumkan biaya kayak gitu. Secara logik dapat ya Pram, kenapa di short run itu capital tuh fix, long run enggak. Ini cuma bicara masalah waktu aja sih. Kalau long run kan ya dia harus kayak kalau dia mau menambah produksi lagi dia harus bikin capital nambah capital yang baru lagi. Nah, penambahan capital tiap waktunya itu yang disebut dengan variable input, bukan fixed input lagi kayak gitu. Cukup jelas ya? Ya, jelas Kak. Ya, terus ini juga menjelaskan ya kenapa di jangka panjang itu nggak ada diminishing. Karena kalau diminishing kan terjadi karena adanya ini kan konsep yang tadi nih. Ini kan di sini mulai dia mengalami diminishing. Nah, diminishing itu sebenarnya terjadi karena keterbatasan capital. Atau logikanya gini, misalnya si suatu restoran dia cuma punya 3 kompor. Kalau cuma ada 1 koki ya logikanya dia dari 3 kompor tetap aja jadinya cuma segitu. Nah, nambah koki lagi 2, 3, 4, 5. Itu nambah terus tuh produksinya. Sampai di satu titik penambahan produksinya mulai turun karena kebanyakan koki. Logikanya masuk akal kan? Jumlah koki itu akan menambah jumlah masakan misalnya. Cuma ya mau nggak mau karena jumlah kompornya cuma 3, ya dia nggak akan bisa produksi menambah lebih banyak kayak titik tadi. Nah itu jangka pendek. Jadi diminishing terjadi karena adanya fixed input tadi, si capital. Dia nggak nambah kompornya segitu aja. Tapi kalau di jangka panjang, ya kalau udah mulai diminishing, maksudnya kalau udah kalau udah ada di titik di mana dia mulai diminishing, ya tinggal nambah input capital kan. Berarti nggak akan terjadi diminishing di jangka panjang. Kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang yang C. Itu kan tadi kurva ini kan aku bilang paling representatif ya. Nah, fungsi biaya paling representatif dinyatakan dalam fungsi kubikal polinomial. Baik itu PCM maupun tidak sempurna. Coba jelaskan kelebihan dan kelemahan. Jadi, kan dibilang fungsi yang paling representatif itu kubikal polinomial. Nah, tapi fungsi lainnya tuh punya kelebihan juga, tapi juga ada kelemahan. Kelemahannya itulah yang membuat kita jadi milih fungsi kubikal. Nah, di sini disuruh jelasin kelebihan, kelemahan dari fungsi konstan, linear, kuadratik polinomial, sama polinomial derajat pangkat n lebih dari 3, seperti kuartik dan bikuadratik, atau bikuadratik. Kalau kalian cari jenis-jenis polinomial tuh nggak cuma kuadratik kubikal ya, tapi ada fungsi n yang pangkatnya lebih tinggi dari 3. Salah satunya pangkat 4. Pangkat 4 tuh nyebutnya kuartik, bikuadratik. Kalau pangkatnya lebih tinggi, ada tuh septik, sekuatik, segala macam. Tapi intinya, kenapa kita nggak pakai lebih dari 3 gitu? Kenapa yang dipakai pangkatnya lebih dari 3? Pangkatnya sama dengan 3, bukan lebih dari 3. Jawabannya seperti ini. Saat fungsi biaya dinyatakan dalam fungsi kubikal polinomial, itu dia bisa menunjukkan 2 titik kritis yang dialami perusahaan, yaitu kerugian maksimum dan keuntungan maksimum. Ya, di sini. Ini sama di sini. Ya, baik itu dihadapi oleh pasar persaingan sempurna maupun tidak sempurna. Kelemahan dari, untuk pangkat 3 sebenarnya kelemahannya ada nggak ya kalau misalnya kalian nanya?
kalau ditanya ada kelemahannya mungkin ya kalau industrinya tidak ada beberapa industri yang tidak bisa tercapture, maksudnya ada beberapa industri yang nggak bisa digambarkan dengan fungsi biaya kubikal. Itu sih kelemahannya. Tapi secara umum dia yang paling unggul kayak gitu. Nah, tapi kelemahan dari fungsi biaya lain tuh gimana sih? Nah, kalau secara konstan, kelemahannya adalah industri tersebut memiliki biaya yang sama berapapun kuantitas produksi yang dihasilkan, atau hanya terdapat fixed cost. Maksudnya fungsi biaya konstan itu berarti total cost sama dengan konstanta. Atau dengan kata lain, total cost sama dengan fixed cost. Berarti dia berapapun produksinya, hasilnya segitu. Mungkin nggak untuk industri tertentu? Mungkin. Tapi kan nggak bisa berlaku untuk semua industri kan, total cost sama dengan fixed cost. Fungsi biaya seperti ini hanya dihadapi oleh industri tertentu, seperti yang dihadapi oleh monopoli alamiah. Nah, ini logikanya kalau total cost sama dengan fixed cost itu biasanya untuk suatu industri yang dia lebih ke sektor alam sih. Misalnya dia tinggal di pegunungan, dia beli rumah. Ternyata di dekat rumahnya itu, sekaligus yang dia beli daerah rumahnya itu ada sumber air. Nah, sumber airnya itu jumlahnya kan bisa tak terhingga. Nah, berarti cost-nya dia itu cuma di awal dia beli rumah misalnya. Variable cost-nya, maintenance-nya nggak perlu ada. Nah, berarti dia bisa menggambarkan keadaan seperti itu. Tapi kan itu hanya terjadi untuk beberapa industri yang ada di monopoli alamiah, nggak semua industri. Makanya fungsi biaya secara konstan tuh punya kelemahannya itu. Yang pasti dia nggak menggambarkan ini. Menggambarkan yang ada di kubikal. Nah, kalau linear, berarti ini fungsi yang paling sederhana yang kalian pelajarin di Matek. Linear itu berarti total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Atau misalnya ini total cost sama dengan 50 plus 100 Ki, gitu. Nah, ini fungsi biaya yang paling sederhana, tapi ada kelemahannya. Dia fungsi sederhana namun tidak menunjukkan titik kritis atau puncak, yang merupakan tercapainya keuntungan maksimum jika memproduksi dalam kuantitas tersebut. Ya, artinya nggak ada key yang, jadi dia nggak ada key yang benar-benar itu tuh profit maksimum gitu. Ya ditunjukkan dari kurva nah itu dibuktikan dari kurva revenue dan cost yang mula-mula konvergen hingga mencapai BEP, lalu akan divergen. Kalau konvergen itu berarti antara kurva yang satu dengan kurva yang kedua itu akan saling mendekati, itu konvergen. Kan kalian udah belajar Matlan ya. Namanya konvergen itu berarti antara kurva yang di atas sama yang di bawah itu saling mendekati. Yang di atas mencoba untuk turun, yang di bawah mencoba untuk naik. Maka akhirnya mereka bertemu, itu konvergen. Tapi kalau divergen, itu saling menjauh. Ya, yang ada di atas semakin naik, yang di bawah semakin ke bawah. Akhirnya jadi semakin senjang. Ini gambar kurvanya kurang lebih kalian udah harusnya di Matek udah belajar ya. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya ini kurang lebih gambarannya gimana ya? Misalnya ini TR. Terus ini TC. Ini kan titik sini tuh BP. Berarti ya ini di sini dia mengalami kerugian. Nah, di sini keuntungan. Nah, cuma kan kalau industri seperti ini kita nggak bisa lihat profit maksimum berapa. Berarti profit maksimum kalau kuantitasnya tak hingga. Sedangkan beberapa perusahaan nggak ngalamin fenomena ini, jarang banget. Pasti ada titik di mana dia saat produksi lebih, itu profitnya berkurang. Nah, itu nggak bisa digambarkan sama fungsi linear. Fungsi linear itu cuma fungsi yang paling sederhana aja, yang kalian pelajarin di Matek nih. Dia pertama-tama dia produksi 0, revenue-nya 0, cost-nya di sini sebesar fixed cost, terus dia produksi terus sampai break even point atau profit 0, baru setelah produksi di atas ini dia mengalami profit. Nah, itu fungsi linear. Kayak gitu. Itu kelemahannya. Sedangkan kalau bagaimana kalau dia kuadratik polinomial? Kalau kuadratik polinomial dia menunjukkan titik kritis. Jadi bisa kita bilang ini fungsinya lebih baik kuadratik polinomial. Contohnya TC sama dengan 50 plus 100 Q kuadrat. Ini kuadratik polinomial. Atau misalnya kita tambahin jadi 15 Q. Nah, itu kuadratik polinomial ya. Nah, cuma dia kalau kita lihat kurvanya nggak akan seperti ini.
Pokoknya nanti kalau kalian gambar kurvanya, dia ada titik di mana MR sama dengan MC. Tapi cuma satu kali titiknya. Dan itu FOC sama dengan 0, SOC-nya kurang dari 0. Atau titik tersebut menggambarkan keuntungan maksimum. Kayak gitu. Ya, jadi hanya menunjukkan satu titik kritis atau puncak berupa keuntungan maksimum. Nah, tapi dia nggak menunjukkan titik kritis suatu perusahaan yang mengalami kerugian maksimum saat memproduksi jumlah tertentu. Kayak gitu. Dan itu nggak ke capture. Padahal perusahaan tuh memang ada saatnya dia ngalamin kerugian maksimum. Logikanya ya, mula-mula dia rugi sebesar fixed cost. Nah, nambah produksi sampai dia benar-benar rugi maksimum, makanya dia harus mulai produksi lebih lagi supaya kerugiannya mulai berkurang, BEP, lalu baru untung, sampai untung maksimum. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara keseluruhan, fungsi biaya di atas juga tidak mencerminkan terjadinya diseconomies of scale yang dialami oleh suatu perusahaan ketika memproduksi lebih dari kuantitas tertentu. Karena kurva AC tidak berbentuk U-shape saat kuadratik polinomial. Ya, logikanya gini, kalau fungsi cost-nya kuadratik, berarti fungsi marginal cost sama average cost-nya dia linear. Misalnya begini atau begini, kurva MCAC-nya. Padahal kan kalau kita belajar dari mikro pun kurva MC itu kurang lebih begini, kurva AC begini gitu kan. Bentuknya U-shape gitu loh. Nah, U-shape ini kan fungsi kuadratik. Nggak mungkin fungsi biaya kuadratik, marginal cost sama average cost-nya bisa kuadratik. Pasti dia jadi fungsi linear. Karena diturunin sekali. Atau dibagi satu, angkat satu untuk average cost. Jadi dia nggak bisa melihat fenomena diseconomies of scale. Padahal fenomena economies of scale itu emang beneran ada di dunia nyata, kayak gitu. Terus secara logika kan udah bener nih pangkat 3 yang paling bagus. Nah, kenapa nggak derajat pangkat N lebih dari 3? Nah, kalau derajat pangkat N itu bakal, nah ini kalau kalian dapat basic math-nya, yang namanya bilangan pangkat N itu menunjukkan titik kritis ya. Jadi kalau misalnya bilangannya kuadrat, misalnya Q kuadrat, itu berarti ada satu titik kritis. Bisa maksimum atau minimum. Kalau pangkat 3, berarti ada 2 titik kritis. Kayak tadi ditunjukin. Berarti titik kritisnya itu misalnya profit maksimum dan loss minimum. Loss maksimum. Nah, kalau taruhlah Q pangkatnya lebih dari 3, misalnya Q pangkat 4. Berarti ini ada 3 titik kritis. Nah, 2-nya itu udah pasti kerugian maksimum sama keuntungan maksimum. Satu titiknya apa? Ya nggak menjelaskan apa-apa. Cuma menjelaskan ada titik belok di situ. Dia titik puncak tuh nggak harus gimana ya? Dia memang maksimum minimum, betul. Pasti 3 ini ada yang bisa 2 maksimum 1 minimum atau 1 maksimum 2 minimum. Tapi yang jelas mau kombinasinya yang ini atau yang ini sama-sama ada titik profit maksimum dan loss maksimum. Tapi satunya itu nggak jelas, dia nggak menjelaskan apa-apa, dia nggak menjelaskan profit maksimum atau loss minimum. Ini bisa terjadi di nyata, bisa, cuma kayak buat apa gitu, kayak dia itu nggak mencoba melihat fenomena 2 titik ekstrim. Jadi kenapa fungsi ini nggak dipakai atau ini hampir nggak pernah kita bahas, karena dia nggak titik kritisnya lebih dari 2 puncak yang menunjukkan ambiguitas. Karena seharusnya terdapat 2 titik puncak berupa kerugian maksimum dan keuntungan maksimum. Di luar titik tersebut tidak ada maksud yang jelas. Kayak gitu. Sampai sejauh ini penjelasannya masih jelas nggak? Atau ada yang mau ditanya dulu? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Saya, oke. Lanjut ke DEF. Jadi meskipun ini soal ujiannya nggak kayak gini, ada kemungkinan beberapa poin-poinnya itu bisa dijadikan pilihan ganda ya. Dan kalian juga udah latihan di kuis, harusnya bisa lancar nanti UAS-nya. Sekarang yang D. Coba Anda lihat kurva TC dan profit. Bagaimana nilai FOC sekaligus SOC saat berada di titik D sekaligus F dan titik C sekaligus A. Nah ini nanti kalian lihat sendiri ya. Pokoknya saat profit maksimum itu dia FOC sama dengan 0, SOC-nya kurang dari 0. Kalau loss maksimum, FOC sama dengan 0, SOC lebih dari 0. Kenapa SOC lebih dari 0? Karena
saat SOC lebih dari 0 itu menunjukkan titik optimum yang minimum. Kalau kurang dari 0 yang maksimum. Kayak gitu. Yang E juga nanti bisa baca sendiri. Nah, yang aku bahas yang F aja nih. Coba di ini kita perhatiin statementnya. Yang kuning itu yang salah ya. Kita diminta untuk memperbaiki kalimatnya. Ketika perusahaan tidak memproduksi sama sekali, total penerimaan sebesar 0. Masih benar. Dan total biaya sebesar nilai fixed cost. Betul. Karena variable cost-nya 0. Sehingga keuntungannya adalah sebesar fixed cost. Salah. Kenapa salah? Logikanya revenue-nya 0, cost-nya sebesar fixed cost. Berarti kan profit kan revenue kurang cost. Kalau 0 dikurang cost, berarti profit-nya itu sebesar negatif fixed cost. Jadi bukan keuntungannya sebesar fixed cost, berarti diganti harusnya adalah keuntungannya adalah sebesar negatif fixed cost atau kerugiannya sebesar fixed cost. Itu baru benar. Terus, ketika perusahaan mulai memproduksi barang, perusahaan memperoleh kerugian, benar. Lihat aja nanti kurvanya. Hingga produksi berada di titik B atau E mencapai kerugian maksimum. Dengan nilai FOC sebesar 0 dan SOC kurang dari 0. Salah, karena kalau dia di minimum, itu dia harusnya lebih dari 0. Nah, itu terus setelah titik ini, saat perusahaan menambah produksi, kerugian mulai berkurang, sehingga revenue dan cost bersinggungan, ya sampai titik di mana R sama dengan C, atau dia menunjukkan zero profit atau break-even point, lalu mencapai keuntungan maksimum ketika produksi berada di titik B atau C. Nanti lihat sendiri ya. Dengan nilai FOC sebesar 0 dan SOC lebih dari 0. Ini salah, jadi kurang dari 0. Setelah titik itu, perusahaan menambah produksi, keuntungan malah berkurang. Ya, mulai berkurang hingga menjadi 0. Saat kurva cost dan revenue kembali bersinggungan. Oke. Sampai sejauh ini kita baru 3 soal. Ada yang mau tanya nggak? Masih bisa ngikutin ya, nggak kecepatan ya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Ini aku kayaknya nggak akan bahas semuanya ya. Aku lihat yang kira-kira perlu dibahas aja. Ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin Nadia mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Ini soal, aku bahas soal mana ya? 14 dulu deh. Ini aku jelasinnya emang acak ya. Aku lihat yang kira-kira yang penting aja, yang paling penting. Sisanya nanti bisa baca sendiri. Ini modifikasi dari tugas Pak Akom. Ya, diketahui sebuah fungsi produksi ada sebagai berikut. Q KL 500 kali KL ini dikuadratin kurang KL pangkat 3. Hitung labor yang perlu digunakan di jangka pendek jika perusahaan menggunakan 10 unit capital. Berarti ini kan kita disuruh nyari berapa sih labor yang harus digunakan. Untuk apa tujuannya? Untuk mencapai, kalau kita lihat fungsi produksi, berarti kita ingin mencapai yang namanya kondisi optimum. Kondisi optimumnya apa namanya? Tadi kan udah dijelasin. Kalau dalam produksi itu optimum itu terjadi saat apa sih? MC sama yang AC sama dengan MC ya Kak? Ya, sama satu lagi apa tuh? Kan pas duality optimum. Yang itu Kak, yang maksimum. Ya, maksimum produk. Jadi AP maksimum sama AC minimum. Jadi kita mau mencari produktivitas maksimum dan cost per unit minimum. Berarti langkahnya adalah kita mencari, nah, cuma di sini kan kita nggak punya fungsi cost. Ya udah, berarti kita ambil salah satu kondisi optimum aja, yaitu AP sama dengan MP. AP sama dengan MP. AP itu berarti Q per L, kayak gitu. Nah, tapi kita mesti cari dulu nih, karena ini kan jangka pendek. Jangka pendek tuh capitalnya fix sebesar 10, berarti kita masukin K-nya jadi 10 gitu. Coba ganti aja jadi I sama dengan 500 kali 10L dikuadratin kurang 10L pangkat 3. Hasilnya jadi 5000 L kuadrat dikurang 1000 L pangkat 3. Nah, kita disuruh mencari labor yang perlu digunakan. Berarti ini konteks ini kita cari produktivitas maksimum.
atau APL sama dengan MPL. Berarti kita cari dulu APL. APL, average productivity itu berarti fungsi produksi dibagi dengan input yang digunakan. Hasilnya adalah 5.000 L dikurang 1.000 L kuadrat. Itu APL. Nah, MPL-nya gimana? MPL itu adalah turunan Q terhadap L. Gitu. Bukan ini. Oh ya, sorry, harusnya 50.000 ya. Kan 10 kuadrat 100. Berarti 50.000 ya. Dikurang, ini 1.000 ya, bener ya. Oke. Berarti 50.000 L kuadrat jadi 50.000 L. Dikurang 1.000 L kuadrat. Cuma dibagi L. Nah, MPL-nya berapa? MPL-nya berarti turunan ini, turunan pertama. Berarti 100.000 L kurang 3.000 L kuadrat. Bikin persamaannya berarti APL sama dengan MPL. 50.000 L dikurang 1.000 L kuadrat sama dengan 100.000 L dikurang 3.000 L kuadrat. Yang sama itu ini ya, 3.000 sama 1.000. Misalnya ini pindah ke sini jadi 2.000 L kuadrat. Ini pindah ke sini jadi 50. Ini dibagi 2.000 jadi 25. L kuadrat sama dengan 25 L. Coret bagi L, berarti L sama dengan 25. Ini adalah labor yang memaksimumkan produktivitas. Ya, jadi saat menggunakan 25 labor itu produktivitas maksimum dan dia itu juga mencapai AC minimum untuk outputnya. Kalau misalnya kita mau cari output yang meminimumkan biaya atau memaksimumkan produktivitas, ya tinggal dimasukin aja ke fungsi Q-nya ini. Berarti Q sama dengan, kan Q sama dengan 50.000 L kuadrat dikurang 1.000 L pangkat 3 ya, tinggal dimasukin aja. 50.000 dikali 625 dikurang 1.000 dikali 25 pangkat 3 itu 25 pangkat 3 itu berarti 625 kali 25 hasilnya 15.625. Nah, berarti hasilnya itu 50.000 kali 625 berapa ya? Kali 25. 625. Nah, hasilnya 15.625.000. Berarti output yang harus diproduksi untuk menghasilkan produktivitas maksimum. Saat menghasilkan produktivitas maksimum sekaligus labor yang memaksim. Jadi saat menggunakan 25 labor itu produktivitas maksimum sekaligus biaya per unit itu minimum, di mana output yang dihasilkan sebesar 15.625.000. Jadi saat memproduksi di bawah ini, dia belum mencapai titik puncak. Tapi kalau udah produksi di atas ini, misalnya 17 juta atau 16 juta, berarti dia average productivity-nya mulai turun. Atau average cost-nya mulai meningkat. Average variable cost. Okay. Kalau mau cari AP yang minimum, ya tinggal masukin aja L ke sini berapa. L-nya mau dimasukin ke sini-sini pasti sama. Ya, misalnya kita masukin 50.000 kali 25 itu 1.250.000 dikurang 62.500. Berarti hasilnya average product, berarti AP maksimumnya di level sini 625.000. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke. Jadi kalau ada yang bingung langsung tanya aja. Terus yang B.
fungsi produksi di atas dinyatakan dalam persamaan kubikal polinomial. Mengapa jika fungsi produksi berbentuk kuadratik, ya, kalau misalnya bentuknya kuadratik atau linear, kita tuh nggak bisa nentuin kuantitas saat produktivitas maksimum. Kenapa? Nah, bagaimana jika fungsi produksinya derajat pangkat N lebih dari 3? Nah, logikanya gini, kalau kita pangkat 3, itu kan berarti average sama marginalnya jadi pangkat 2 nih. Nah, coba kalau fungsinya pangkat 2, berarti average productivity-nya jadi linear. Misalnya langsung aja deh, biar gampang nih. Misalnya fungsinya, gimana ya? Ya, misalnya fungsinya 2L kuadrat plus 5L. Niki. Berarti kan MPL-nya itu 4L plus 5. Terus APL-nya itu 2L plus 5. Nah, pas kita bikin sama dengan, malah dapatnya tuh L sama dengan 0. Atau sebenarnya kita tuh nggak bisa mengetahui. Kenapa? Karena logikanya kalau dia fungsinya kuadratik seperti ini, itu kan marginal sama average-nya jadi linear. Misalnya gini sama gini. Nah, itu dia nggak ada titik temunya. Atau dengan kata lain, produktivitas maksimum itu dia bisa tercapai ketika dia produksinya tak hingga. Kenapa? Karena kalau kuadratik polinomial tuh dia tidak memenuhi unsur yang tadi kita jelaskan di soal berikut sebelumnya. Dia nggak mengalami fenomena yang fenomena kerugian maksimum dan keuntungan maksimum. Makanya waktu kalian belajar P mikro, termasuk yang belajar kurva ACU, itu semua asumsi yang digunakan yang hampir representatif di dunia nyata itu kan fungsi kubikal, fungsi biaya kubikal. Tapi kalau fungsinya nggak kubikal, ya itu tadi nggak bisa menggambarkan fenomena-fenomena tadi. Jadi itu alasannya untuk yang linear. Untuk yang kuadratik. Untuk linear juga sama. Kalau linear ya berarti logikanya AP sama MP-nya berarti konstan dong. Kita juga nggak akan nemu angkanya. Nah, terus kalau derajatnya pangkat N lebih dari 3 gimana? Bisa. Kalau N-nya lebih dari 3, itu bisa kita cari. AP-nya itu kita bisa mencari Q saat AP maksimum atau AC minimum. Tapi kalau dia N-nya itu ada di 0, 1, 2, itu Q tidak bisa dicari. Alasannya sama kayak yang soal tadi ya, karena kita nggak bisa melihat fenomena titik kritis tadi, yang ada kerugian maksimum dan keuntungan maksimum. Tapi saat lebih dari 3, itu bisa dilihat. Termasuk 3. Nah, kalau pangkatnya lebih dari 3 itu titik puncaknya bisa lebih dari 2 apa tetap 2? Oh ya, nah itu kalau lebih dari 3 nanti Q-nya bisa nemu 2 malah, APL sama dengan MPL-nya. Karena gini, misalnya contoh fungsi produksinya pangkat 4, berarti kan AP sama MP-nya jadi pangkat 3 kan? Berarti kalau pangkat 3 itu berarti ada 2 titik puncak, kayak gitu. Berarti logikanya kalau N lebih besar sama dengan 3, Q-nya bisa ditemukan. Cuma untuk kasus lebih dari 3, itu dia akan ada lebih dari 1. Akan ada lebih dari 1 titik puncak. Kayak gitu. Kalau pangkat 4, berarti logikanya average sama marginal pangkat 3, berarti ada 2. Kalau fungsi produksinya pangkat 5, berarti average-nya ada pangkat 4 ya. Average marginal pangkat 4, berarti ada 3 titik puncak. Makanya kalau belajar fungsi produksi, sebenarnya kalau kalian kan beberapa nih video Pak Hai ya, selain dijelasin Cobb-Douglas, perfect complementer atau Leontief, perfect substitute sama Chess, itu fungsi kelima kubikel harusnya ya, itu dijelasin. Kayak gitu. Karena fungsi kubikel tuh ada di dunia nyata. Oke, dan ini kubikel nih mirip dengan Cobb-Douglas ya semua. Nggak ada yang mau nanya ya? Ada yang mau nanya dulu nggak? Masih bisa ngikutin ya? Kamu nanya? Iya. Kenapa? Itu kalau misalkan titik optimumnya 3 gitu, itu kan ada yang maksimum minimum gitu bukan sih Kak? Iya, benar. Jadi, ya kalau lebih dari 2 berarti ya nanti ada yang ambiguitas. Tapi ya tadi kalau fungsi cost-nya pangkat 3 ada kerugian maksimum sama keuntungan maksimum. Kayak gitu. Berarti yang satunya lagi ambigu gitu ya? Iya, satunya lagi ambigu. Nggak jelasin apa-apa, cuma menjelaskan ada titik belok gitu.
dalam dunia nyata itu bisa terjadi, tapi ya karena kita konteksnya akademis ya kita kan mau melihat fenomena kayak buat apa. Kan kita mau mencoba menyederhanakan tapi sebisa mungkin tuh representatif kayak gitu. Kalau pangkat 2 tadi kan kita nggak bisa lihat economies of scale-nya, disekonomisnya tuh nggak terjadi. Kalau pangkat 1 juga nggak bisa, konstan juga sangat nggak representatif, makanya yang dipilih tuh buat yang di buku-buku tuh yang pangkat 3. Paling tepat gitu. Oke, lanjut aja ya. Berarti kita udah hari ini udah bahas 4 soal. Ini ada 15, nggak akan kita bahas semuanya, tapi aku akan pilihin soal-soal yang kira-kira paling penting. Dalam dunia nyata, pasar persaingan sempurna itu nggak benar-benar ada. Karena terdapat beberapa asumsi yang tidak terpenuhi. Coba jelaskan dari asumsi berikut ini, mengapa dapat atau tidak dapat terpenuhi. Ada 4. Yang pertama di sini, jadi asumsi ada banyak ya, tapi ini aku ngambil di Nicholson. Di Nicholson malah ada 5, tapi aku masukinnya 4. Yang pertama ada kalau di persaingan sempurna itu dia harus ada banyak perusahaan dalam suatu industri yang memproduksi produk homogen. Nah ini tuh asumsinya nggak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena nggak mungkin terdapat pasar yang benar-benar identik dalam suatu industri dengan jumlah banyak pemain. Kenapa? Karena kan kita tahu goals dari si market itu dia pengen melakukan maksimisasi profit. Nah, kalau ada banyak industri, ya logikanya dia akan melakukan maksimisasi profit dengan cara menciptakan diferensiasi produk untuk merebut pangsa pasar atau untuk merebut pangsa pasarnya si pesaing. Nah, asumsi ini hanya dapat itu alasan kalau dia nggak terpenuhi. Nah, tapi di satu sisi di dalam jadi gini, di PCM tuh beneran nggak ada, di dunia nyata tuh yang bener-bener ideali PCM tuh emang nggak ada. Tapi ada beberapa asumsi yang bisa terpenuhi dan nggak bisa terpenuhi. Nah, tadi aku udah jelasin alasan kenapa homogeneous produk dalam PCM itu nggak bisa terpenuhi. Karena ada banyak industri, ya dia akan mencoba untuk bikin diferensiasi produk untuk merebut pangsa pasar, yang merupakan ciri khas dari monopolistik, kayak gitu. Nah, cuma ada kondisi-kondisi yang dia bisa terpenuhi di dunia nyata juga. Apa kondisinya? Kondisinya kalau masing-masing perusahaan dalam industri melakukan aglomerasi. Nah, ini kalian belum dapat. Ini ekonomi regional, masih semester 4. Dan ekonomi perkotaan semester 5. Jadi, kalian wajar kalau nggak ngerti. Tapi untuk penambahan aja, ya, ketika perusahaan melakukan aglomerasi itu apa sih? Aku jelasin simpelnya aja ya. Jadi kalian ini ya apa ya? Kayak ada beberapa industri yang misalnya kalian pernah nggak lihat misalnya di jalanan, misalnya dia jualan produk yang sama semua, kayak nasi goreng semua atau cendol semua. Pernah lihat nggak? Jadi kayak di satu tempat dia jualan barang-barang yang sama, tapi ada banyak, beda-beda penjualnya. Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya? Pernah ya? Oke. Ya, atau yang paling gampang sebenarnya kalau kalian di beberapa Bandung tuh suka tuh misalnya kayak kaos sablon. Itu dia tuh produksinya tuh jadi kayak banyak pemain, tapi dia itu jualannya sama-sama sablon. Tapi, nah kenapa aglomerasi itu gini? Jadi mereka tuh saling kerjasama. Jadi kenapa mereka bisa kerjasama? Karena misalnya gini, mereka dapat order nih. Nah, supaya mencapai biaya yang paling minimum, ya udah mereka produksinya bareng-bareng. Nanti dibagi-bagi. Misalnya ada mau kampanye nih, pesan berapa ribu kaos buat partai politik. Nah, itu yang ngerjain nggak cuma satu. Yang ngerjain ada banyak. Dan semua ngeset harga yang sama. Nah, kenapa mereka bisa mencapai biaya yang lebih murah ketimbang nggak kayak gitu? Karena mereka kan, kalau kayak begitu kan berarti produksinya lebih massal. Berarti mereka beli inputnya juga bisa lebih murah. Kayak gitu. Kalau ketimbang mereka produksi sendiri-sendiri bisa dapat input lebih harga inputnya lebih mahal karena ada ya kalau dia nggak produksi massal kan berarti kan ada ada beberapa komponen yang nggak kepake atau kurang dimanfaatkan. Nah kalau kayak gini kan dia massal, berarti kayak bisa dibilang dia tuh bakal kepake semua yang dia beli. Dengan kata lain nanti
AC-nya tuh akan lebih minimum kalau diaglomerasi. Nah, tapi jadi dia akan beli inputnya barengan. Makanya inputnya harganya sama. Dan mereka kerjasama untuk memproduksi barang dalam jumlah yang massal. Dan ketika mereka lakukan aglomerasi, mereka udah kesepakatan bahwa semua tuh pangsa pasarnya dibagi secara merata. Tidak ada satupun perusahaan yang mendominasi. Nah, itu bisa terjadi di dunia nyata kalau dia aglomerasi. Intinya itu. Ini sekedar menambah wawasan kalian sebelum kalian masuk semester 4 dapat mata kuliah yang lebih aneh-aneh lagi. Kayak gitu. Tapi yang sebenarnya kalau kalian level kalian cuma sampai sini sebenarnya. Kalian hanya cukup tahu atau perlu tahu untuk yang pertama tadi, mereka melakukan maksimisasi profit, tapi mereka mau menciptakan diferensiasi produk. Itu kalau nggak terpenuhi. Nah, terus yang kedua, setiap perusahaan berusaha untuk memaksimumkan profit. Nah, asumsi ini bisa terpenuhi, di mana profit maksimum itu ketika MR sama dengan MC. Nah, cuma untuk persaingan sempurna, dia produksi dalam level yang paling efisien. Atau constant return to scale, di mana P sama dengan MR sama dengan MC. Di saat yang bersamaan juga MC sama dengan AC. Terus yang ketiga, setiap perusahaan adalah price taker. Ini juga bisa terpenuhi dan semakin berhasil atau tingkat keberhasilannya tergantung dari jumlah pemainnya. Jika jumlah perusahaan dalam industri banyak, semakin banyak, jadi semakin berhasil. Nah, yang keempat, harga diketahui oleh seluruh pemain dalam pasar, baik konsumen maupun produsen, atau informasinya sempurna. Nah, asumsi ini nggak bisa terpenuhi karena adanya asymmetric information itu pasti terjadi. Jadi, sehingga produsen bisa tidak mengetahui sumber input yang lebih murah dibanding industri lainnya. Begitu pula untuk konsumen bisa tidak mengetahui harga yang paling murah dalam suatu industri. Ya, yang namanya asymmetric information berarti bisa aja ada perusahaan yang dapat input lebih murah, sedangkan untuk sisi konsumen bisa aja ada konsumen yang nggak tahu perusahaan menjual barang yang lebih murah. Sedangkan PCM itu mereka harus tahu, benar. Kalau di PCM itu mereka harus mendapatkan harga input dan harga output yang sama. Tapi itu harus terjadi, hanya bisa terjadi kalau informasinya sempurna. Sedangkan asymmetric information itu bisa terjadi. Nah, cuma ada keterangan tambahan. Sekalipun produsen atau konsumen memiliki informasi yang sempurna dalam memperoleh input dan output yang paling murah. Ya. Jadi kita ngasumsiin misalnya dalam industri itu ada 100 perusahaan dan 100 perusahaan itu sama-sama tahu misalnya untuk beli input tuh ke perusahaan tertentu dengan harga yang paling murah. Dan konsumen juga tahu mana yang paling murah perusahaannya. Nah, cuma adanya transportation cost menyebabkan produsen dan konsumen memilih harga input atau output yang lebih mahal. Tapi secara keseluruhan tetap lebih menguntungkan daripada beli harga input atau output yang lebih murah, namun dibebankan oleh transportation cost. Nah, ini logikanya gini. Misalnya ada produsen ini tahu nih, input, misalnya ada input 1 sama input 2. Ini sama nih inputnya, yang beda cuma harganya. Ini harganya 5, ini harganya 5,1. Harusnya dia milih yang input 1, karena input 1 lebih murah. Cuma, input 1 tuh lokasinya lebih jauh dari input 2, dan ada transportation cost. Menyebabkan ini tuh jadi, sama transportation cost tuh jadi 0,2 taruh. Jadi ini kan ujung-ujungnya 5,2. Sedangkan yang ini transportation cost-nya cuma 0,05. Jadi yang ini 5,15. Nah, sekalipun I2 ini input kedua, I2 itu lebih mahal daripada I1, dia akan milih I2. Kenapa? Karena I2 tuh ujung-ujungnya akan lebih murah malah ketimbang dia milih I1. Jadi begitu pula untuk konsumen sama. Jadi transportation cost ini asumsi yang penting untuk keberhasilan si PCM. Jadi memang jelas PCM secara ideal tuh nggak akan pernah ada di dunia nyata kayak gitu. Karena yang namanya mobilitas tuh ada transportation cost. Nah, ini juga sama kalau kalian masih ingat quiz yang aku kasih pertanyaan kan. Kebijakan satu harga itu bisa nggak terjadi di Indonesia? Bisa, kebijakan BBM satu harga. Kalau apa? Kalau nggak ada transportation cost. Jadi kalau kan sekarang misalnya pusat minyak atau pusat segala macam ada di Pulau Jawa. Sehingga ketika dia mau distribusi ke semua pulau, itu berarti dia ada transportation cost. Nah, makanya pembangunan tol laut itu nggak menjamin terjadi
terjadinya satu harga BBM. Karena ya BBM tetap akan lebih mahal seharusnya di Papua, karena transportation cost dari Jawa ke Papua itu tinggi. Nah, sebenarnya solusi yang lebih tepat, karena transportation cost ini nggak mungkin zero, ya selama kita masih terbatas dengan mobilitas, transportation cost itu pasti akan ada. Mungkin bisa kita minimumkan, tapi langkah yang sebenarnya lebih tepat, kalau kayak kebijakan BBM tuh harusnya bukan satu harga, tapi kebijakan BBM satu harga tuh bisa, tapi solusinya sebaiknya bukan jalan tol laut, tapi dia kayak semen segala macam. Kalau kita mau semua satu harga, berarti cara terbaik adalah dia bikin pusat yang baru. Jadi pusatnya itu yang mau kita pecah, nggak cuma di Jawa, tapi ada di semua pulau, kayak gitu. Bukan kita membuat si akses transportasinya, karena transportasi sendiri itu ada biayanya, kayak gitu. Sampai sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Masih bisa ngikutin ya? Terus dalam persaingan sempurna, efisiensi itu ini ya, dalam jangka panjang ini nih, level efisiensi itu marginal revenue sama dengan average revenue, itu sama dengan LRAC, LRMC, SRAC, sama SRMC. Nah, ini tuh ada 3 kondisi efisiensi di sini. Yang pertama, MRMC itu profit maximization, atau perusahaan mencapai profit maksimum. Terus MC sama dengan AC itu produktif efisiensi, ya artinya perusahaan mencapai AC minimum dan AP maksimum. Dan yang ketiga, MC sama dengan AR, atau alokatif efisiensi. Berarti perusahaan memproduksi sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Ingat, yang diinginkan bukan dibutuhkan. Kalau dia butuh 3 beras, tapi dia cuma mau 2 beras, atau sebaliknya dia lebih pengen sebesar 4 beras, berarti kalau MC sama dengan AR, dia harus menghasilkan 4 atau 2, bukan 3. Kayak gitu. Ini AR itu derive-nya, ini kan dari sisi demand ya, ini derive dari marginal utility. Jadi dengan kata lain, marginal utility sama dengan marginal cost. Kayak gitu. Jadi saat persaingan sempurna itu kondisinya, efisiensinya ada 3. Profit maksimum, produktif efisiensi, sama alokatif efisiensi. Kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Sampai 5 soal. Mutia mau nanya? Enggak, Kak. Yanang mau tanya nggak, Kenan? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Masih jelas ya? Iya. Lanjut ke nomor berapa ya? 12 sama 13 dulu ya. Ini kita kira-kira sampai jam 4 kurang ya. Nah, yang 12 dulu deh. 12 itu soal kurva ya. Ini aku ngambil di Nicholson. Nggak tahu nih Pak Kom udah ngejelasin nggak? Soalnya kayaknya kelas Pak Kom tuh penjelasannya paling lengkap ya, udah selesai kan. Yang selesai duluan kelasnya Pak Kom. Nah, ini ada di Nicholson di figur 12.10. Sebenarnya kurva ini mau menunjukin dampak dari perubahan harga input suatu perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna terhadap pergeseran kurva MC dan AC. Nah, di sini kalau kalian lihat kurvanya dengan baik, itu MC-nya bergeser ke kiri atas, ya dua-duanya ke atas, AC itu ke kanan atas. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan harga input? Jelaskan. Nah, kira-kira ada yang mau coba jawab nggak? Ini meningkat atau menurun harga inputnya? Kalau dari kasus ini. Ini kan MC ke atas, AC ke atas. Berarti harga input tuh naik atau turun? Naik dong. Naik ya. Kenapa naik? Soalnya biaya cost-nya naik. Ya. Dan ini MC itu kurva supply ya. Kan kalian udah belajar ya, kalau ada pajak atau apapun yang meningkatkan biaya produksi, itu pasti akan naik. Supply-nya geser ke kiri atas. Nah, itu di-capture sama si MC. Jadi perusahaan mengalami peningkatan harga input karena pergeseran kurva MC ke kiri atas, yang juga merupakan kurva supply pada PCM, menunjukkan ada kenaikan biaya produksi. Sehingga dengan mengasumsikan biaya lain-lain konstan, maka meningkatnya biaya produksi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga input. Oke. Terus yang B.
Coba jelaskan mengapa kurva MC dan AC mengalami pergeseran tersebut. Kurva MC geser ke kiri atas sebagai representasi dari kurva penawaran akibat meningkatnya biaya input. Nah, itu udah jelas kiri atas. Ya, kalau kalian bingung kenapa ke kiri atas, kenapa nggak ke kanan atas, ini ingat aja yang kasus kan misalnya kita punya fungsi supply PS sama dengan misalnya tuh in 10 plus misalnya PS sama dengan 10 plus 5. Kalau biaya produksi meningkat itu bisa seperti ini, bisa jadi 12 plus 5 Q atau misalnya jadi 10 plus 6 Q. Kalau ini tuh ini misalnya karena pajak nih, dikasih pajak 2 per $2 per unit. Ya kena $2 per unit. Atau misalnya sisi. Nah, berarti kurva geser. Dari sini ke sini atau misalnya jadi begini. Jadi ke kiri atas. Ini kan kurva supply. Supply itu representasi dari marginal cost. Nah, kalau AC-nya kenapa ke kanan atas? Nah, penjelasannya kurva AC bergeser ke kanan atas karena peningkatan dari AVC. Kan input tuh lihatnya dari si AVC ya. Sebenarnya ya dari AC juga ada, tapi itu input capital yang fix. Tapi ini kita coba analisis dari labor, itu dari dia akan meningkatkan AVC. Jadi dengan kata lain, ininya nih yang berubah. Misalnya dari 5 ke 6. Berarti kan 5 ke 6 tuh mengubah slope. Jadi lebih ini. Lebih apa namanya? Lebih curam. Berarti dia harus meningkat ke kanan atas, bukan ke kiri bawah. Ke kiri atas dia bisa, tapi dia lebih tepat kalau ke kanan atas. Tapi AC itu kalau biaya input, kalau AC itu pasti naiknya ke kanan atas ya. Nah, terus yang C, bagaimana dampak perubahan harga input untuk kasus ini terhadap biaya dan kuantitas yang dihasilkan? Apakah hal ini selalu atau tidak selalu terjadi pada perusahaan? Pada kasus ini, peningkatan harga input menyebabkan kenaikan kuantitas produksi. Lihat ya, dari Q0 ke Q1 itu naik. Hal ini tidak selalu terjadi ketika perusahaan mengalami kenaikan harga input. Ada kondisi di mana perusahaan ketika mengalami kenaikan harga input justru tidak merubah kuantitas output yang diproduksi atau kuantitas outputnya berkurang. Hal ini disebabkan oleh, penyebabnya itu adalah ini, masing-masing perusahaan menghadapi kurva permintaan yang berbeda, yang mempengaruhi level equilibrium harga dan kuantitas. Nah, kan kita tahu ya di PCM itu, kuantitas, harga, semua itu ada di equilibrium, kayak gitu. Yang berbeda itu menyebabkan kuantitas yang diproduksi juga akan berbeda. Kayak gitu. Jadi kondisi ini tuh nggak selalu terjadi. Bisa jadi Q0 ke Q1 atau Q1 di sebelah kiri Q0 atau sebaliknya Q0 sama dengan Q1 itu juga bisa kayak gitu. Namun kenaikan harga input pasti meningkatkan kurva AC dan MC untuk semua kasus tanpa memandang permintaan. Ya, karena peningkatan biaya input berarti peningkatan biaya produksi. Jadi kurva ACMC pasti meningkat. Nah, ini aku mau kasih contoh nih. Kalau ini kan kebetulan kasusnya itu dia Q-nya jadi naik. Kan secara logika nggak masuk akal ya. Kenapa harga input naik, justru kuantitas yang dihasilkan naik? Ya ini terjadi karena ya dia akan mencapai ACMC yang baru kan. Dan dia kan produksinya di AC minimum, berarti dia harus cari yang bersinggungan. Dan ini kasus di mana Q-nya meningkat setelah adanya peningkatan biaya input. Atau sebenarnya bisa kita bikin logiknya gini. Ketika Q-nya meningkat nih, ketika biaya input meningkat, berarti logikanya untuk mencapai AC minimum yang baru, itu dia butuh produksi lebih banyak atau lebih massal. Itu simpelnya kayak gitu. Nah, ini bisa aja kasusnya nggak seperti ini. Bisa jadi kasusnya Q1-nya di sebelah kiri. Kayak gimana kalau Q1 di sebelah kiri? Berarti kalau Q1 di sebelah kiri itu misalnya AC-nya seperti ini.
Misalnya seperti ini. Nah, ini Q1-nya bakal di sini. Ketika si biaya produksi naik. Nah, berarti untuk kasus ini, AC-nya geser ke kiri atas. Kiri atau kanan ya? Iya, ke kiri atas, karena si, apa namanya, karena dia di bawah Q0. Atau bisa juga kasusnya seperti ini. Dia benar-benar sama persis nih. Q0. Jadi intinya kondisi ini nggak selalu terjadi. Tergantung dari si kurva permintaan. Ini tadi soal. Nah, sekarang yang D. Mengapa kasus di atas menjelaskan keadaan yang terjadi pada persaingan sempurna, bukan tidak sempurna? Karena ini, pada kurva di atas kuantitas konsol scale. Tahu dari mana? Tahu dari sini. MC sama dengan AC, MC sama dengan AC. Atau AC minimum. AC minimum itu berarti CLTS. Bukan increasing return to scale. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan beroperasi dalam PCM. Tapi kalau di imperfect, itu dia operasinya di increasing return to scale. Kenapa di increasing? Karena dia skala ekonomisnya lebih besar. Kayak gitu. Sampai sejauh ini ada yang mau nanya dulu nggak untuk soal 12? Halo, ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Kak, tadi itu masih di bagian cost function ya, berarti? Production function. Iya, mana? Iya, ini udah parsial, materi parsial. Oh, ini ada di, ya udah parsial equilibrium. Jadi emang materinya berkaitan sih. Ada lagi yang mau nanya? Masih jelas ya? Ini soalnya kita bakal dapat nggak sih, Kak? Maksudnya ini, dokumen ini bakal dikasih gitu? Iya. Iya bakal, tapi besok aku baru mau ngasih, soalnya pasti aku mau ada yang antara aku tambahin soalnya atau ada yang mau aku perbaikin. Besok pasti di-share, tapi hari ini enggak. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Lanjut ke nomor 13. Berarti kita tadi udah 6 soal ya. Coba soal 13. Ini aku modifikasi dari soal Pak Akom. Terdapat berbagai jenis fungsi produksi dengan preferensi khusus. Salah satunya adalah Leontief atau fixed proportion. Coba buat model fungsi produksi tersebut dengan dua macam pendekatan. Jadi Leontief itu bisa dua macam, bisa minimum dan maksimum. Terus buatlah kurvanya dengan mengasumsikan capital dan labor sebagai faktor produksi. Nah, di sini itu dia kasusnya minimum. Kalau minimum itu kurvanya seperti ini, yang kayak kalian lihat di chapter utility sama yang ada di buku tuh seperti ini. Sedangkan kalau yang maksimum, ini maksimum jarang ya. Yang lebih sering yang minimum. Kalau maksimum tuh dia seperti ini. Bentuk kurvanya itu sekarang yang jelaskan perbedaan kedua jenis fungsi tersebut. Perbedaan dari apa? Dari ketika perusahaan tidak mencapai kondisi optimum. Kalau optimum itu CRTS. Nah, untuk kedua fungsi tersebut, kondisi optimal di mana perusahaan mencapai CRTS atau, nah kita udah tahu ya kalau mau mencari untuk soal utility kan juga sama ya, kita nyari misalnya alpha X sama dengan beta Y. Nah, kalau di produksi alpha K sama dengan beta L. Nah, itu juga sama, itu berlaku kan. Buat min sama max itu sama, alpha K sama dengan beta L. Nanti produksinya di level Q star. Nah, tapi saat alpha K tidak sama dengan beta L, itu beda untuk kasus min sama kasus max. Kalau kasus min, saat alpha K tidak sama dengan beta L, itu Q-nya di bawah Q star. Q star itu CRTS, berarti logikanya kalau dia produksi di bawah CRTS, berarti dia increasing return to scale. Tapi kalau max, itu Q lebih besar dari Q star, sehingga dia itu jadi decreasing return to scale. Supaya gampangnya tuh gini aja, misalnya itu gini. Misalnya ini kasusnya nih Q sama dengan minimum 19, 21.
Misal, kita ceritanya nih Kistar sama dengan 20. Ini minimum 1921, nah ini tuh maksimum 1921. Ini kalian mesti ngerti ya bedanya. Ini tuh artinya kan dipilih salah satu ya. Mana yang minimum, mana yang maksimum. Ini yang minimum 19, ini yang maksimum 21. Nah, sedangkan Kistar atau CRTS-nya 20. Berarti kalau kasus min saat alpha K tidak beta L, itu berarti Q sama dengan 19. Atau dengan kata lain, 19 itu di bawah 20. Makanya dia, kalau 20 itu constant return to scale, berarti di bawah 20, seperti 19, itu pasti increasing return to scale. Sedangkan saat fungsinya seperti ini, itu Q-nya kan 21, atau 21 itu lebih dari 20, atau lebih dari Q-star. Maka dia, ketika dia produksi di atas constant return to scale, berarti dia decreasing return to scale. Udah 7 soal, ada yang mau nanya nggak? Kak, mana ya Kak? Ya. Bedanya yang min sama max itu apa Kak? Cuma beda, ya ini bedanya kalau dia nggak sama, alpha K sama dengan beta L. Kalau dua-duanya optimum pasti sama hasilnya 20. Tapi kalau tidak sama, alpha K beta L-nya yang diambil yang minimum atau maksimum. Cuma membedakan key yang diambil gitu. Saat keduanya tidak sama. Saat tidak optimum kayak gitu. Pendekatannya beda. Dan secara kurva ya beda. Kalau minimum dia bentuknya tegak lurus gini. Kalau maksimum dia kurvanya begini. Kurvanya dibalik. Logikanya kan kalau maksimum berarti dia dibatasin di sini. Kalau minimum kebuka. Makanya bentuk kurvanya kalau minimum tegak lurus gini, maksimum kebalik. Ada lagi yang mau nanya? Masih jelas ya? Pak Aziza mau tanya nggak? Enggak, Kak. Oke, lanjut. Kita ada 7 soal ya. Coba. Soal berapa lagi ya? Kita dua soal lagi deh, aku tentuin ya. Sisanya aku pikir kalian bisa baca sendiri ya. Soal 4 sama soal berapa ya? 4 sama 11 deh. 11 dulu aja deh. Ngejar nggak ya? 11. Iya, 4 sama 11. 11 dulu ya. Ini sebenarnya soalnya campur sama monopoli. Kalian nggak dapat monopoli sih. Tapi intinya dari soal ini kalian bisa memahami konsep profit maximization. Tapi nanti kalau ujian kemungkinan kalian kan keluarnya PCM asumsinya. Jadi kalian kalau PCM itu intinya kalian tahu aja nih P sama dengan MC. Jadi kalau kalian punya fungsi biaya, ya kan, terus kan P sama dengan MC sama dengan MR. Nah, berarti kalau kalian punya fungsi biaya, nah kalian bisa ubah jadi MC sama bikin MC sama dengan MR kayak gitu. Nah ini sedikit menyinggung mikro 2, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian paham konsep profit maximization-nya itu di MR sama dengan MC. Tapi ini juga sebenarnya berkaitan sama P mikro. Karena P mikro sama mikro 2 itu hampir mirip, mikro 1 yang agak beda, karena mikro 1 lebih banyak matematisnya. Ceritanya ini perusahaan monopoli, pasar monopoli, tapi dia dibagi jadi 2. Jadi dibagi 2 berdasarkan domestik sama foreign market. Nah, sebenarnya monopoli itu menetapkan diskriminasi harga ada 3 jenis. Ada first degree. First degree itu berarti dia perfect price discrimination. Kenapa disebut perfect? Karena dia mengambil seluruh surplus konsumen. Kalau second, nanti kalian bakal lebih dalamnya
di Mikro 2 itu kalian belajar di mana monopoli itu menetapkan tarif yang berbeda untuk kuantitas tertentu. Kalau third degree itu marketnya dipisah berdasarkan elastisitas pasar. Kayak gitu. Nah sekarang ini kasusnya itu dia itu elastisitas atau third degree. Jadi kan dia punya market demand. Nah market demand-nya itu dipecah jadi dua, Q1 sama Q2. Q1 untuk domestik, Q2 untuk foreign. Kenapa dipecah? Karena domestik foreign itu elasticity-nya beda. Terus total cost-nya itu 2000 plus 10 Q. Jadi Q-nya sama ya di sini sebenarnya. Maksudnya jenis barangnya. Cuma dipecah aja ini untuk 1 sama 2. Nah, disuruh mencari harga, kuantitas produksi, dan profit ketika perusahaan menetapkan third degree price discrimination. Lalu bagaimana dengan first degree dan tanpa price discrimination? Nah, berarti kalau pakai third degree itu dipecah jadi dua, market yang satu sama market 2. Berarti kalian bikin MR1 sama dengan MC1, MR2 sama dengan MC2. Nah, ini ingat Q itu adalah Q1 plus Q2. Jadi ini bisa kita bikin jadi 2000 plus 10 Q1 plus 10 Q2. Oke. Nah, MR1, nah ini kalian kalau bingung MR-nya, ini tinggal dirubah aja ya. Kan Q1 sama dengan 21 kurang 0,1 P1. Berarti 0,1 P1 sama dengan 21 min Q1. Berarti P1 sama dengan 210 min 10 Q1. Terus PR1 itu P1 kali Q1, 210 Q1 dikurang 10 Q1 kuadrat. Itu TR1. Nah, TR1-nya. MR1-nya gimana? MR1 sama dengan 210 min 20 Q1. Dapat MR, dapat MC. Hasilnya kuantitasnya segini, harganya segini untuk market 1. Sedangkan yang market 2 segini. Ini adalah profitnya. Profitnya berarti PR dikurang TC, di mana TR-nya dipisah. TR untuk market 1 sama TR untuk market 2. Nah, dapatlah profitnya 322,5. Sedangkan yang first degree itu dia itu mau ngambil seluruh surplus konsumen. Berarti misalnya ini kita punya kurva demand seperti ini. Ini MC-nya. Ya, dia tuh pengen ngambil seluruh surplus konsumen. Berarti dia itu bakal netapin harga yang berbeda-beda sesuai dengan kuantitasnya. Jadi kuantitasnya itu akan sama seperti PCM di level P sama dengan MC untuk kuantitasnya. Tapi kalau PCM tuh harganya konstan di P sama dengan MC. Dia nggak, kalau di PCM tuh kan kuantitas tuh saat P sama dengan MC, tapi P-nya juga sama dengan MC. Nah, kalau di monopoli first degree itu P-nya antara maximum willingness to pay sampai di level terendah atau di level PCM. Jadi harganya beda-beda untuk tiap konsumen tergantung dari willingness to pay-nya di sini. Berarti logikanya total revenue-nya itu adalah luas daerah si consumer surplus di sini. Nah, mencari consumer surplus kan kita mencari segitiganya nih. Segitiganya ini setengah dikali titik sini itu 142. Tahu dari mana? Tahu saat Q-nya 0. Dan saat dia di PCM itu 10. Berarti setengah dikali 142 kurang 10 untuk tingginya. Alasnya itu Q-nya sebesar Q di sini, yaitu sebesar 66. Dapatlah sekian untuk PR, dan TC-nya tinggal masukin aja, dapat profitnya segini. Sedangkan tanpa diskriminasi harga, itu cuma tinggal MR sama dengan MC. Artinya dia itu harganya tetap sama untuk semua konsumen. Kalau di sini kan beda nih antara domestik sama foreign. Nah, berarti caranya adalah ini tuh jadi dibikin market demand. Caranya adalah Q sama dengan sigma dari QI. Berarti Q adalah Q1 plus Q2. Nah, tinggal ditotalin, dapatlah market demand-nya sebesar 71,0 kurang 0,5 P. Dapatlah Q-nya segini, P-nya segini, profitnya segini. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Ini tulisannya agak panjang, tapi aku coba ringkas saja ya. Yang bisa kita simpulkan dari sisi harga itu
paling tinggi ada di first degree. Tinggi dan variatif. Kenapa? Karena first degree itu mau ngambil semua surplus konsumen, jadi harganya itu beda-beda untuk tiap konsumen. Sedangkan urutan kedua itu ada di third degree. Di third degree, dia netapin harga tergantung dari elastisitas. Nah, tapi kalau kita mau compare dengan yang tanpa diskriminasi harga, kan tanpa diskriminasi harganya 70. Sama untuk semua konsumen. Dan ternyata di third degree itu harganya ada yang di atas 76, ada yang di bawah 76. Tujuan dari penetapan harga yang berbeda ini bukan semata-mata untuk meningkatkan kuantitas. Kita lihat kuantitasnya sama-sama degree. Konsumennya membayar sesuai dengan tingkat elastisitasnya. Di sini itu lebih inelastis, makanya lebih tinggi harganya. Logikanya kalau foreign itu lebih inelastis, sedangkan yang domestik itu lebih elastis, misalnya. Sehingga domestik itu lebih rendah, foreign lebih tinggi harganya. Sehingga profitnya bisa lebih tinggi. Dengan kuantitas yang sama, revenue-nya lebih tinggi. Sehingga profitnya lebih tinggi. Kalau di first degree, logikanya masuk akal, karena dia tiap harganya beda-beda. Dia ingin mengambil semua surplus konsumen, sehingga dia dapat kuantitas di PCM. Sedangkan kalau tanpa diskriminasi harga, kuantitasnya lebih rendah. Itu dari sisi harga sama kuantitas. Terus kalau dari sisi profit, berarti yang paling tinggi itu yang first degree, karena first degree itu tadi ngambil semua surplus konsumen, habis itu baru third degree, karena dia membagi konsumen berdasarkan kelompok elastisitas, dan yang terakhir adalah tanpa diskriminasi harga. Karena kalau tanpa diskriminasi harga, dia nggak mendapatkan keunggulan dari diskriminasi harga. Itu sih intinya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak? Kan mau nanya, Kak. Ya. Masih kurang ngerti yang third degree plus discrimination-nya, itu masih kurang ngerti tadi gimana? Jadi sebenarnya third degree sama tanpa diskriminasi harga tuh sama-sama MR sama dengan MC. Tapi yang membedakan kalau third degree itu dibagi pasarnya. Jadi ada market demand tuh satu key besar. Tapi key besar tuh terdiri dari key 1 plus key 2 kecil. Jadi di third degree itu masing-masing. Jadi dia cari MR1 sama MC1, MR2 sama dengan MC2. Kalau tanpa diskriminasi harga, cukup di level marketnya aja, jadi MR sama dengan MC, kayak gitu. Masih udah paham belum? Jadi, kayak dia satu-satu nyarinya. Kan harganya mau beda nih, antara Q1, Q2 kan harganya mau beda kalau di third degree. Sedangkan kalau tanpa diskriminasi harga, dia mau sama harganya. Makanya kalau di yang C cuma MR sama dengan MC, kalau yang A, MR1 sama dengan MC1, MR2 sama dengan MC2. Okay. Tapi di sini MC-nya cuma satu berarti kan? Iya, MC-nya cuma satu. Okay. Ada lagi yang mau nanya sebelum aku tutup? Halo, ada yang nanya? Ada yang mau nanya? Sama yang tadi, Kak. Okay, kalau nggak ada yang mau nanya ya? Kalau